Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah lisan. Dengan lisan, manusia bisa berbicara, berkomunikasi, menasehati, bahkan berdakwah. Namun, tahukah kita bahwa dari lisan pula banyak manusia yang celaka? Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan suatu perkataan yang diridhoi oleh Allah tanpa ia sadari, namun Allah mengangkat derajatnya dan sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang dimurkai oleh Allah tanpa ia sadari, maka ia dilemparkan ke dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa ucapan kecil yang kita anggap sepele bisa menjadi penentu keselamatan atau kebinasaan kita. Karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan. Hadirin sekalian, lisan bisa menjadi sumber pahala yang besar, tetapi juga bisa menjadi sumber dosa yang berat. Banyak orang yang rajin ibadah, sholatnya rajin, puasanya kuat, namun semua pahalanya habis karena lisannya menyakiti orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan harta." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia telah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan hati orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain, maka kebaikan yang diberikannya kepada mereka, dan jika kebaikannya habis, dosa orang-orang itu akan ditimpakan kepadanya, lalu ia melemparkan ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, betapa besar bahaya lisan yang tidak dijaga. Satu kalimat hinaan, satu kalimat kebohongan, atau satu fitnah bisa menghapus pahala kita yang begitu banyak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada beberapa cara agar kita bisa menjaga lisan. 1. Berpikirlah sebelum berbicara, jangan terburu-buru berkata-kata sebelum mempertimbangkan manfaat dan resikonya. 2. Biasakan berkata yang baik atau diam seperti sabda Nabi, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Hindari gibah dan fitnah. Jangan membicarakan keburukan orang lain karena itu seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 12. 4. Gunakan lisan untuk kebaikan, perbanyak zikir, membaca Al-Quran, mengucapkan salam, memberi nasihat, dan mendoakan sesama. Hadirin yang berbahagia, ingatlah, setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18, "Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." Jadi, tidak ada ucapan yang sia-sia di hadapan Allah, semua akan dipertanggungjawabkan. Marilah kita bersama-sama berusaha menjaga lisan, jadikan lisan ini sebagai sarana untuk menebar kebaikan, bukan menyebar kebencian. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menahan diri dari ucapan yang sia-sia dan menggantinya dengan ucapan yang penuh keberkahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.